Nah, ini dampak lingkungan terhadap polusi udara. 60% itu adalah dampak kesehatan. Sedangkan 28% itu perubahan iklim dan 12% itu dampak lainnya. Jadi kalau ada masalah polusi udara di tempat kita tinggal, berarti dampak kesehatannya akan lebih tinggi daripada dampak lainnya. Ini dampak timbal pada manusia. Pada manusia ketika kandungan timbal dalam darahnya tinggi, dapat mengganggu IQ ya, kewaspadaan dan juga perilaku agresif, mengganggu susunan syaraf, kemudian mengganggu pandangan, atau mengganggu pendengaran ya, mengganggu pertumbuhan, kemudian mengganggu pembentukan sel darah merah, gangguan ginjal untuk semua umur, dan juga gangguan sistem reproduksi ya pada dewasa. Nah, dulu sebelum kita ada Pertalite ya, kita masih pakai premium. Premium itu kandungan timbalnya cukup tinggi. Ya, jadi dulu kandungan timbal di udara itu ya cukup tinggi sehingga banyak kejadian-kejadian seperti gagal ginjal, gangguan sistem reproduksi, bahkan perilaku yang agresif ya. Artinya apa? Penduduk kita gampang emosi, gampang marah gitu. Dan juga gampang terjadi tawuran ya pada anak sekolah. Itu gangguan dari timbal. Nah, ini pada tikus ya. Tikus yang terpajan emisi kendaraan bermesin diesel dan juga tikus yang tidak terpajan ini ya, asap dari kendaraan diesel atau udara bersih. Udara kotor yang sebelah kiri, udara bersih sebelah kanan. Kita lihat paru-parunya ya. Yang udara kotor tadi yang ada asap dari kendaraan diesel, paru-parunya menghitam. Sedangkan yang udara bersih, ini paru-parunya tetap merah. Nah, ini dibandingkan dengan tikus ya, paru-paru tikus. Ke manusia juga sama. Kalau kita sering terpapar dari polusi udara, kemungkinan paru-paru kita akan seperti ini, berwarna kehitaman. Pengendalian emisi, pertama mechanical separator, kemudian filtration, kemudian ada wet collector, electrostatic precipitator, kemudian ada gas absorber, dan juga ada combustion incinerator. Nah, separator mekanik ya, atau mechanical separator, ini fungsinya untuk menggunakan gaya inersial dan juga gaya gravitasi untuk menghilangkan partikel emisi dari aliran udara. Nah, jadi penggunaan alat ini di dalam industri sangat terbatas dan biasanya alat yang menggunakan mechanical separator ini untuk menangkap partikel yang sangat kasar, atau alat ini juga akan dipasangkan dengan alat lain atau digunakan sebagai pre-cleaner atau sebelum pembersihan udara. Kemudian ada filtration device. Nah, filtration device ini adalah alat yang sangat efektif untuk mengendalikan emisi berbentuk debu ya, dan juga fume. Efisiensinya dapat mengurangi debu sebanyak 99%. Dari udara tadi, ya udara emisi itu dimasukkan ke dalam filtration device. Kemudian yang keluar setelah filtration tadi, kandungan debunya udah tinggal 1%. Nah, ada 3 tingkatan alat filtrasi ini, yaitu matte filter, ultra filter, dan juga fabric filter. Kemudian ada wet collector. Nah, di sini adalah pengumpulan debu-debu menggunakan air ya. Jadi di dalam ini ada air. Jadi debu-debunya nanti asap itu dikontakkan dengan air sehingga debu-debunya akan terbawa oleh air. Ini prinsip wet scrubber. Kemudian ada electrostatic precipitator menggunakan muatan listrik. Ya, jadi debu-debu itu akan bermuatan listrik, kemudian di dalamnya ada muatan listrik. Ya, kalau dia sama-sama muatan listrik positif, ya positif ketemu negatif akan berikatan ya. Atau positif ketemu positif, dia tidak akan berikatan. Jadi kutub yang berbeda itu akan berikatan sehingga akan menimbulkan massa berat ya,
sehingga partikel itu akan jatuh. Ya, setelah terjatuh partikel itu kita kumpulkan di satu tempat, baru kita buang. Kemudian ada gas adsorber. Adsorber ini adalah proses yang sangat berguna untuk mengendalikan emisi udara dari gas-gas berbahaya, gas berbau, dan beracun. Proses ini melibatkan molekul gas yang akan melekat pada permukaan zat padat. Nah, semuanya memegang peranan penting dalam penyerapan gas. Dan juga perlu ditambahkan di sini bahwa sirkulasi dilakukan dengan maksud untuk meningkatkan efektivitas dari alat. Kemudian ada combustion incinerator. Ini adalah alat atau proses menggunakan reaksi oksidasi untuk mengendalikan emisi. Kemudian ada combustion afterburner. Ini banyak digunakan dalam industri untuk menghilangkan debu emisi dari insinerator. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.